di zamannya perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia, Pak. Di zamannya mereka itu pengampunan dosa itu dengan pembersihan darah melalui darah domba. Nah, di dalam perjanjian baru, darah itu pun menjadi simbol pengampunan, tanda pengampunan melalui darahnya Kristus. Sama seperti di zamannya perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia, Pak. Di zamannya mereka itu pengampunan dosa itu dengan pembersihan darah melalui darah domba. Nah, di dalam perjanjian baru, darah itu pun menjadi simbol pengampunan, tanda pengampunan melalui darahnya Kristus. Jadi kalau Anda berkata, oh Yeremia 23 itu kan tentang apa? Tentang nabi-nabi, kan dikatakan di sana di ayat-ayat berikut itu apa? Kefasikan telah keluar dari Yerusalem. Memang betul. Itu konteksnya waktu itu di Yerusalem karena kefasikan nabi-nabi dari Yerusalem itu telah menyebar ke seluruh negeri. Tetapi tanda bahwa dia itu adalah nabi palsu ya dimati diracun. Makanya nggak ada nabi benar selain tidak ada nabi benar di dalam Alkitab. Amos, Obadja, kayak apa kayak segala macam, Musa, Yeremia, Yesaya itu yang matinya diracun tuh nggak ada. Gitu. Ya jadi memang nabi-nabi palsu, kan Tuhan Yesus berkata begini, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadaku, dan dalam Markus dia berkata, sekalipun mereka meminum racun ular berbisa digigit, mereka tidak akan mati, mereka tidak akan binasa. Meskipun memang itu bermakna kiasan, tetapi definisi yang sesungguhnya itu mengelaborasi apa yang ada di perjanjian lama. Karena memang di perjanjian lama ada nabi-nabi yang bersaksi palsu mengenai nama Allah dan mati diracun. Nah, nabi-nabi yang tidak benar itu diindikatori dengan apa? Ya matinya diracun. Meskipun itu tanda yang berikutnya, karena yang paling penting itu sebenarnya adalah fungsi nabi. Nabi itu kan dari bahasa Ibrani itu navi, ya artinya adalah pelihat. Jadi dia tuh melihat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Mereka menjadi penyambung lidah Allah. Nah, penyambung lidah Allah itu artinya nabi-nabi ini Tuhan pakai menjadi tangannya untuk menyampaikan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Anda kehendaki di dalam karyanya. Penebusan melalui Mesias, karena Mesias yang dijanjikan. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan nubuatan para nabi. Jadi para nabi itu bernubuat tentang apa? Mesias. Ya, jadi ciri nabi palsu itu tidak hanya mati diracun, tapi juga dia menyangkali Mesias. Dia tidak percaya kepada Mesias. Itu ciri nabi palsu. Gitu loh. Ya. Jadi jangan juga pernah baca ayat yang mengatakan ya. Saya pernah juga membacakan ayat yang kata Yesus, jangan kamu percaya jika ada yang mengaku melihat Mesias. Jangan kau percaya jika dia melihat Mesias di padang gurun dan di dalam bilik. Setahu saya kan yang menulis kitab dalam bilik itu kan Paulus. Loh, itu kan emang Paulus dari padang gurun? Emang Paulus dari padang gurun, Pak? Tidak, bukan begitu bunyi ayatnya. Bunyi ayatnya begini. Jangan kamu percaya jika dia melihat Mesias di padang gurun. Bentar. Yang dari padang gurun begitu itu bunyi kan, ayatnya, maksudnya begini. Bukan. Saya tahu ayat Jangan jangan percaya jika dia melihat Mesias. Enggak. Saya baca ayatnya ya, biar kamu paham ya. Itu sabda Tuhan Yesus mengenai nabi-nabi palsu. Biar saya baca, melihat ya. Yang dari padang gurun itu justrunya nabi sesat yang dari abad keberapa itu? Bukan Paulus. Paulus itu orang dari Tarsus, bukan padang gurun. Jangan kamu ngarang. Ya, Matius 24 kita baca ya. Jadi kamu jangan ngarang sama saya bukan orang bodoh. Maksudnya begini, kan bunyi ayatnya jangan kamu percaya. Enggak. Kamu dengarkan saja ya. Jadi apabila orang berkata, Matius 24 ayat 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Sekarang saya tanya, di mana Paulus itu di padang gurun? Lalu dikatakan, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ini tentang nubuatan tentang nabi-nabi palsu dan juga antikristus. Karena dia akan bersaksi palsu. Jadi kalau ada yang berkata, lihat dia di padang gurun, atau lihat dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya.
Karena dia yang akan menganiaya milikku, miliknya Kristus. Nah, pertanyaan saya, kalau kamu menuduh itu Paulus, di mana dicatatkan Paulus itu di padang gurun? Kamu jangan ngarang, brother. Orang Kristen nggak bisa ditipu-tipu. Yang dari padang gurun itu justru yang kamu percayai. Nah, yang menurut ayat ini itu yang palsu. Itu yang palsu. Jangan kamu tuduh Paulus itu yang palsu. Punyamu yang palsu. Paulus itu tidak palsu karena dia bukan dari padang gurun. Jadi, argumentasi yang kamu pakai itu membenturkan kepalamu atau imanmu sendiri. Bukan membenturkan Paulus. Maaf. Paulus dibenarkan melalui ayat ini. Bukan ayat itu kan berbunyi tidak mengatakan nabi yang berasal dari padang gurun. Nah, ini tentang pengajaran sesat. Baca dong perikopnya. Baca dong semua. Kenapa nggak baca semua? Kenapa hanya baca satu ayat? Kenapa nggak baca semua? Jangan kamu gunakan cara baca kitab sucimu itu untuk baca kitab suci. Loh? Jadi begini Mas, kan dia katakan jangan kamu percaya jika kamu melihat. Kan kata Yesus, jangan percaya jika ada yang mengaku melihat Mesias. Loh, jangan. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Kan kamu sendiri yang bawa ini untuk nuduh Paulus. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Paulus itu disebut sebagai Mesias? Arti Mesias itu apa, brother? Yang diurapi. Nabi itu diurapi nggak? Diurapi. Jadi Nabi itu disebut Mesias juga nggak? Ya Mesias. Yang dia Raja juga Mesias. Nabi juga Mesias. Imam juga Mesias. Karena arti Mesias atau Masiha itu adalah yang diurapi. Gitu. Kan yang di dalam bilik itu yang menulis kitab itu kan siapa itu? Yang di dalam bilik menulis kitab. Di dalam bilik. Ini bukan tentang menulis kitab. Ini tentang kehadiran yang Nabi di dalam palsu. bilik. Ini bukan tentang menulis kitab. Ini tentang apa? Yang dimaksudkan dalam ayat itu sebagai pointernya. Oh iya ya. Ya iya. Ada juga yang celakalah kau ahli Taurat orang Farisi. Jadi kamu jangan asal menuduh, brother. Ayat ini dituliskan oleh Matius, itu Paulus belum jadi rasul. Dan Paulus pun tidak ada menganggap dirinya itu sebagai Mesias. Makanya Paulus itu tidak pernah disebut sebagai nabi, melainkan apostol atau rasul. Itu nggak pernah disebut seperti itu. Ya, jadi tapi kamu di kisah para rasul 13 nomor 1 itu kan Paulus disebut nabi. Kisah Rasul berapa? Kisah para rasul 13 nomor 1 ada pengajar dan nabi-nabi dan Paulus disebut di situ. Ya, pada waktu itu di Jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon dan Lukius orang Kirene dan Mehanem yang diasuh bersama dengan Raja Herodes dan Saulus. Betul. Tapi nabi di situ kan bukan pengertian nabi seperti di Perjanjian Lama. Karena nabi terakhir, nabi terbesar itu adalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Jadi bukan lagi dalam pengertian nabi seperti di Perjanjian Lama yang memang Tuhan khususkan untuk bernubuat mengenai kedatangan Mesias. Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah nabi terbesar karena dia yang secara langsung menunjuk hidungnya Kristus dan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Makanya setelah Yesus kami tidak mengakui ada lagi nabi yang sama levelnya seperti di Perjanjian Lama. Kalaupun ada nabi dalam Kisah Rasul 13 ayat 1, itu merujuk kepada orang-orang yang menjalankan peran dan fungsi kenabian. Bukan nabi yang disahkan dan ditabiskan dalam pengertian Perjanjian Lama secara seremonial. Karena tujuan nabi itu ya memang melihat ke depan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan sama mereka. Gitu ya, jadi belajar lagi Pak. Jangan asal comot-comot ayat untuk menjatuhkan kekristenan, padahal itu sendiri akan merugikan kamu. Imanmu sendiri yang diserang sebenarnya. Gitu ya.
Jadi jangan ngasal. Kristen tuh nggak bisa dibohong-bohongi. Gitu. Di tap-tap ya teman-teman ya. Saya takut ini soalnya. Jadi jangan biasakan kayak gitu. Silakan Priscilla. Halo Elia. Loh, namamu Priscilla, namamu apa? Ya, silakan. Mau tanya apa, brother? Ini cuma mau tanya terkait perjanjian lama tentang Adam dan Hawa yang pertama kali dicobai oleh iblis atau ular itu. Itu gambaran ular itu benar-benar ular asli atau itu cuman bahasa kiasan aja? Mohon penjelasannya. Yang mengenai itu ular asli atau kiasan aja, itu juga punya ragam penafsirannya. Ada yang mengatakan itu ular asli, ada yang mengatakan itu ular kiasan aja. Tetapi saya percaya itu bisa bermakna keduanya. Itu bermakna kiasan dan juga bermakna asli. Kenapa? Karena kamu akan berjalan dengan perutmu. Itu seperti ular yang kita temui zaman sekarang. Artinya, pada waktu itu, ular itu... ular itu bentuknya tidak seperti yang sekarang, tetapi itu digunakan oleh iblis yang adalah si setan. Ular itu digunakan menjadi media untuk menghasut si Hawa. Ya, dengan konsekuensi lain mungkin saja ular pada waktu itu bentuknya tidak seperti ular sekarang. Mungkin bentuknya indah, cantik, meliuk-liuk seperti apa gitu kan. Tapi ketika dikutuk, dia menjalar seperti ular yang kita temui pada umumnya. Begitu. Jadi ya mau percaya itu kiasan atau tidak kiasan nggak masalah, tapi yang paling penting sebenarnya esensi dari pemberitaan itu adalah bahwa iblis itu yang adalah malaikat jatuh yang dicatatkan oleh Yudas itu berusaha untuk untuk menghasut orang ini agar dia jatuh dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Karena kejatuhan malaikat itu terlebih, malaikat di sana sepertiga bintang ya dalam kitab Wahyu, itu terlebih dahulu daripada penciptaan manusia. Karena mereka dilempar ke Samayim, ya, dari dimensinya Allah kepada dimensi 1 dan 2 gitu. Jadi ya saya percaya itu ular di sana itu memang setan, tetapi dia menggunakan ular sungguhan sebagai bentuk manifestasinya dan kemudian Tuhan kutuk menjadi seperti yang sekarang. Oke, makasih banyak Kak. Tadi suaramu laki-laki, sekarang kok perempuan sih? Kak, boleh nanya satu lagi nggak? Oke, silakan. Ya, makasih Kak. Jadi ini sampai sekarang saya rada bingung. Katolik itu kan punya surat penghapusan dosa katanya kan. Saya mau tanya itu mekanismenya bagaimana sih sampai begitu kerasnya diprotes oleh Martin Luther, Kak? Ya memang aksi protes dari Luther itu memang pokoknya poinnya pada waktu itu adalah indulgensia ya. Saya sebenarnya tidak terlalu concern kepada itu, tidak terlalu memperhatikan itu karena bagi saya kalau kita akan bahas itu akan menyebabkan perpecahan ya. Karena gini, kalau orang Katolik mendengarkan ini, mereka akan bela diri mereka sendiri. Kalau saya membicarakan tentang sisinya Martin Luther atau lebih condong kepada Katolik, orang Protestan akan marah gitu. Jadi ya kalau kamu ngomongin ini kepada orang Protestan atau secara khusus orang Lutheran, karena saya orang Lutheran, ya kita akan punya argumentasi untuk itu. Kalau kamu tanya kepada orang Katolik akan punya argumentasi untuk itu. Jadi saya nggak terlalu nggak peduli lah dengan itu. Jadi tapi saya percaya begini, kalau ada akibat itu pasti ada sebab. Yang memicu reaksinya Luther untuk protes itu pasti karena ada sebabnya yang salah yang dia lihat di dalam gereja pada masa itu. Ya. Kalau kita tanya orang-orang Katolik indulgensia, mereka akan bilang, indulgensia itu nggak ada. Mereka akan berusaha untuk menunjukkan bahwa itu nggak ada, berusaha untuk membenarkan sisi mereka sebagai orang Katolik dan menyalahkan Luther. Kalau kita tanya orang Lutheran akan berusaha menunjukkan bukti-buktinya. Nah, jadi ini akan saling denial, gitu. Jadi daripada saya
bahas itu, jawab itu lebih baik saya nggak mau jawab gitu, karena itu nggak membangun bagi saya ya. Oke Kak, makasih banyak Kak, Tuhan berkati. Ya. Saya nggak mau jawab itu bukan karena cari aman atau apa gitu ya teman-teman, cuma itu sensitif. Jadi kalau kalian orang Katolik tanyakan tentang indulgensi ke orang Katolik aja lah. Kalau kamu Protestan tanya sesamamu Protestan. Jadi biar kamu itu tidak tersandung di dalam pahammu dan kamu bisa semangat dan juga fokus untuk berbuah dalam hidupmu dan merenungkan apa yang perlu kamu lakukan sebagai umat Tuhan yang percaya. Itu aja ya. Jadi jangan terlalu pusing dengan itu ya. Saya nggak tertarik dengan hal-hal seperti itu.